Rasulullah diutus beliau diangkat oleh Allah ke Mekah ke atas. Apakah Allah Ta'ala ada di arsy? Apakah Allah Ta'ala ada sidratul muntaha? Lah, Allah Ta'ala tidak bertempat. Allah Ta'ala tidak membutuhkan tempat, tapi tempatlah yang membutuhkan Allah Ta'ala. Sebelum ada arsy, sebelum ada sidratul muntaha, Allah sudah ada. Tidak bertempat. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh golongan Wahabi bahwa Allah Ta'ala bersemayam di arsy di atas langit 7. Bukan. Tapi Allah tidak bertempat, Allah tidak pisah dengan kita dan tidak gandeng dengan kita. Hati-hati. Di Allah itu mboten gandeng karo awake, tapi ora pisah karo awake. Maka jangan sampai kita itu di dalam surat An-Ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak, kita merasa dilihat oleh Allah dengan membayangkan Allah di atas atau di mana. Itu dari syirik nih. An-Ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Kalau Anda katakan saya menghadap Allah, mengekspresikan Allah di depan Anda, syirik itu. Allah tidak di atas, tidak di belakang, tidak di bawah. Lalu kenapa kok Allah Rasulullah kok dipanggil di sana? Kalau orang-orang Wahabi mengatakan di mana Allah Ta'ala memanggil Rasulullah, ini berarti Allah Ta'ala di atas arsy. Juga menunjukkan di mana ada orang berdoa tangannya diarahkan ke atas, berarti menunjukkan Allah Ta'ala di atas. Itu batal. Sebagaimana yang telah disampaikan Syekh Utsaimin sebagai tokohnya wong Wahabi. Salah. Enggak bisa hanya itu saja sebagai dalil. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang menyamai Allah Ta'ala. Allah tidak bersemayam. Ini cara Wahabi sama dalam YouTube mulai nang Gusti Allah sikile Gusti Allah iki lho bisa nutupi semuanya bumi dan karepe dhewe ngoten iki. Nah iku Gusti Allah duwe sikil, duwe tangan, tapi ora duwe kepala, tapi gak duwe wajah, tapi gak duwe leher. Iku piye ngoten. Lah, karena gak ada keterangan sing duwe leher. Sing hanya wali wajhaka ngoten wajah. Ini wajah lillahi fatar samawati wal ardh. Yes. Tapi yang perlu kita ketahui kenapa Rasulullah diangkat kepada di arsy, di mana di situ merupakan alam yang berbeda dengan alam di dunia dan alam yang ada di dunia, yang sehingga malaikat pun tidak mampu masuk di dalam alam itu. Alam yang lain hubungan dimensi lain, bukan tempat dimensi lain. Karena arsy ini tempat yang steril, sehingga tempat yang steril, tempat yang sinyalnya besar untuk ketemu dengan Allah sampai merasa berada berhadapan yang langsung ketemu. Dannya ini membutuhkan sinyal yang besar. Gak cukup sinyal di bumi, makanya gak ditemukan, gak bertemu di surga, walaupun surga itu hotel. Mestinya lek cara pertemuan wong saniki kan yo lek untuk bahagia sing penak kan ditemu di surga karena itu hotel. Tapi karena Gusti Allah yo ora di surga. Sebab itu tempat yang steril, sinyalnya sangat besar. Kenapa tidak di surga? Surga pernah dijadikan maksiat. Iblis maksiat di surga sampai diusir dari surga. Suruh sujud kepada Nabi Adam menolak. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Nabi Adam juga pernah maksiat di surga karena terprovokasi oleh iblis. Hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Nabi Adam, apa kamu tidak menginginkan kerajaan yang abadi selama-lamanya, yang tidak pernah rusak? Inilah kumala minan nasihin. Sungguh aku mengendaki baik kepada kamu. Maka sama kuma inilah kumala minan nasihin. Sumpah semuanya masa temenan. Akhirnya dituduhno buah itu. Padahal itu dilarang oleh Allah.
Lu kamu tahulah Allah Taala melarang karena khawatir kamu nanti terus ada di sini, maka makan saja nih, biar kamu biar kamu langgeng di sini. Akhirnya dia mendekat Hajarah yang padahal Allah Taala sudah melarang kepada Nabi Adam dan membebaskan untuk melakukan segalanya hanya selain buah khuldi. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata wa takuna minadz zalimin. Makanya sinyalnya enggak kuat. Oh, di aras. Di aras nanti ada Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha? Di sana ada Lauh Mahfuz. Di sana ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu panceri Ka'bah. Nah, panceri Ka'bah di mana Baitul Ma'mur, di situ dijadikan tawaf malaikat per hari tidak kurang 70.000. Wah, mulane sinyale banter cara HP elek ngoten mawon wis metu sinyal pisan. Ngoten. Akhirnya masyaallah niki sinyale sing banter anu niku isa Kanjeng Nabi iso ketemu kali Gusti Allah. Lajeng walaupun malaikat tidak bisa tahu, walaupun mereka tidak tahu kenapa alam yang dimensi lain. Dimensi lain itu nanti kita terangkan kalau memang mampu kuat. Ini mergone rada hal yang angel. Nah, tapi sing niki sing rada kena dirasionalkan. Ternyata untuk mendekatkan diri kepada Allah biar kita selalu gampang ibadah, niku siji tempat ini berpengaruh. Tempat itu berpengaruh. Makanya orang-orang haji sowan kepada Allah diperintahkan untuk ke Mekah, tidak cukup di Blitar, tidak cukup di Jember. Kenapa? Apakah Allah Ta'ala ada di Mekah? No, tidak. Allah tidak di Mekah. Allah tidak di mana-mana, tapi kita berada di mana-mana ada Allah. Allah tidak di mana-mana, kita di mana saja ada Allah. Allah ada. Nah, kenapa kita diperintahkan untuk ziarah ke Mekah dalam melaksanakan haji? Mendekatkan diri kepada Allah karena sinyalnya besar. Makanya di Mekah itu karena ada Ka'bah di mana perharinya itu tidak kurang dari orang 6.000 yang tawaf, wafir riwayatin 5.000. Kalau kurang seperti masa pandemi ini nggak ada yang tawaf, banyak sedikit, ditambahi malaikat oleh Allah Taala. Mulane kuat sinyali. Untuk mengetahui sinyali kuat panjenengan tekokno wong haji. Maktabnya orang Indonesia ini ada 1 kilo, ada 2 kilo, ada 3 kilo sampai 5 kilo. Tapi namanya ibadah 5 kilo niku namanya sholat 5 waktu terep sregep budal, gampang enteng. Zuhur niku jam 10 wis budal. Subuh jam 3 sudah berangkat walaupun subuh jam 7. Masya Allah. Selama padahal di omai cedek masjid ya tadi balik ora teko. Tapi nang kono enteng, rono sinyali banter. Nah, di masjid, diantaranya di masjid ini lebih baik juga sinyalnya. Coba kalau panjenengan delok wong sing ora biasa salat sunat qobliyah ketika di masjid salat qobliyah Jumat 99,9% kabeh nglakoni. Padahal lek gak nang masjid ngono ya ora nglakoni salat qobliyah. Lho niki saking sinyal yang kuat banget di masjid. Nah, termasuk krono masjid niki sinyale ben kuat. Sampai dikatakan idza ra'aita man yabi fil masjid falyakul la arbakallahu fi tijaratika. Masjid harus steril, tidak diperkenankan untuk digunakan bisnis atau urusan dunia. Kayak sekak keren. Karenanya kalau Anda mengetahui orang jual beli di masjid, doakan la arbakallahu fi tijaratika, mudah-mudahan daganganmu ora padi. Ketika engkau melihat orang yang mencari barang hilang di masjid, maka doakan la radallahu
Mudah-mudahan barang ilang ora ketemu, ora balik maneh. Lho niki krana masjid kongkon steril. Malah masjid digawe caci maki ra karo-karuan. Nah ini. Nah, oleh karenanya para hadirin, kita diperintahkan untuk memperbesar sinyal rumah kita. Didhawuhna kali Gusti Allah karo Kanjeng Nabi, nawwiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Quran. Rumahmu niku gedhekno sinyale karo apa? Maca Quran dan sholat. Makanya rumah yang tidak pernah digunakan untuk sholat, rumah yang tidak digunakan untuk deres Quran, muntalah bingung nang omah kepingin budal nang luar negeri ya. Tapi lek sampean gawe sholat, gawe jamaah, yakin akan tenang. Gak kepingin budal nang luar negeri walaupun toh ora pati akeh duit. Krono apa? Karena masalah kaum di majlisin yadkurun Allah illa hafathumul malaika, di mana di situ tempat dijadikan pertemuan oleh kaum untuk zikir kepada Allah, dikawal oleh malaikat. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dipenuhi dengan rahmah. Wa tanazzala alaihim sakinah, dikumpulkan, diturunkanlah ketenangan jiwa. Mak ini ora kepengin lunga. Nah, mulane sing biasa lunga ora kaya gak tau ndres Quran mamane. Nah, makanya politiknya para ulama-ulama biar ya wis lah lek pancen angel kaya ngono akhirnya diadakan tadarusan Quran keliling per rumah. Nah, sehingga gilirannya 1 tahun pisan. Ya wis tahun pisan enggak masalah daripada belas ngono lho. Mestinya rumahnya digunakan deres Quran. Insyaallah masyaallah niki diantar nih. Nah, dalil yang sangat jelas lagi bahwa tempat itu adalah mempengaruhi dalam sinyal kita dekat kepada Allah dalam waktu perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang parit. Perang parit itu perang dalam rangka menghalau musuh. Rasulullah menggali parit. Oh, parit itu larenan loro apa jenenge? Kalen. Yo, dulu itu waktu Belanda kan ngoten tuh, biar Belanda orang mlebu di tawa ini dituduhi di ratan itu ngriku. Ketika Rasulullah dalam waktu subuh akan subuh bersama para sahabat berada di jurang. Rasulullah memandu istirahat. Ini sudah hampir malam, hampir subuh. Tapi saya mohon dengan hormat lagi sangat, walaupun istirahat kita jangan tidur karena sebentar lagi subuh. Nah, semuanya sam'an wa ta'atan. Lalu sahabat Bilal radhiyallahu anhu, Bilal bin Rabah, orang terkenal yang orang hitam yang kuat, dia mengatakan kepada Rasulullah, "Hendaklah ya Rasul, saya yang akan menjaga, saya yang akan membangunkan para sahabat, para teman-teman, biar semuanya istirahat dengan nyenyak, tidur dengan nyenyak. Nanti kalau subuh saya yang bangunkan." Gitu Bilal, ya oke. Akhirnya Nabi syari. Sahabat Bilal, sahabat syari. Sahabat Bilal menjaga di situ, jaga. Tapi tidak kuat kena angin subuh. Biasanya kan kena angin subuh langsung berkotor. Beliau duduk dengan senden pada kendaraannya Rasulullah, tertidur. Sampai kesinaran matahari baru merasa panas, Rasulullah bangun. Langsung Rasul mengatakan, "Kaifa Bilal? Ma baluka ya Bilal, bagaimana kondisimu, bagaimana keadaanmu? Kamu tadi sanggup untuk membangunkan, malah tertidur." "Wala banin naum ya Rasul, saya tertidur," katamu. Nah, terus Rasulullah menyatakan, "Mari kita pindah dari sini. Hadza ma'was syaitan." Ini adalah tempat setan. Tempat setan. Betul. Nah, makanya di situ jelas sekali bahwa ada tempat yang memang sulit untuk datang kepada Allah. Nah, makanya disuruh pindah pada tempat. Demikian pula ada cerita lagi, ada seorang yang telah membunuh orang 99. Lalu
datang kepada kiai menanyakan, masihkah ada kesempatan kami bertobat kiai? Disamu apa? Saya sudah membunuh orang 99, katanya Kiai Kasep. Orang membunuh satu orang saja, mangkotala mukminan muta'ammidan fajazau jahannam khalidina fiha. Membunuh orang satu neraka selamanya, apalagi 99. Mau wakil kiai ini digorok bisa, jangkep 100. Nggak bisa dihitung matematika, itu nggak iso ayat itu. Nggak iso. Jangan terus, wah ini karena keterangan ini mendapat pahala sekian, berarti maudhu hadisnya, nggak bisa. Nah, akhirnya ingin dapat terus datang kepada seorang kiai lagi. Seorang kiai, orang yang ngerti kiai temenanan. Orang Ahlussunnah wal Jamaah, akidai. Kemudian kalau kiai, bisa. Rahmat Allah wasi'atul syai', rahmat Allah lebih besar. Kamu bisa tobat, tapi tolong kamu pindah tempat. Carilah tempat yang sinyalnya besar. Diskon udah nang pondok kopi. Akhirnya di tengah perjalanan wafat. Ini menunjukkan bahwa tempat itu berpengaruh. Makanya ketika kita di pasar jangan berangkat pagi, mulai rotok sore ojo. Nah, nang masjid kon ngono nang pasar kon ndang-ndang mergo tempate tempate setan, makwa setan. Salat gak iso khusyuk ngoten ya. Nah, niki di antara nih di mana tempat itu sangat berpengaruh. Makanya Rasulullah dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Bukan Allah ada di sana, tapi mencari sinyal di sana. Seperti kita sholat di masjid. Kenapa sih sholat kok di masjid? Sebenarnya di mana-mana bisa, di pasar bisa. Oh, karena di masjid itu sinyalnya lebih besar, gampang untuk datang kepada Allah. Kalau nggak percaya, sampean buktikan kalau sampean sholat di masjid. Iso wiridan Pak, iso zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niku iso sampai 100. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Tenang. Coba Anda sholat sendiri di rumah, nggak di masjid, sakit wiridan tenang. Subhanallah, 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 subhanallah. Tenangnya kayak di masjid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wis rasano dhewe rasa dijawab. Yakin. Beda. Nggih napa nggih? Niki lho, makanya tempat niku sinyale beda. Makanya wong ngaji nang pondok karo nang di omah jelas beda. Rasane pun beda. Kenapa? Kok kesemangatan belajar beda. Karena sinyale ora padha. Makanya kalau sekarang diperaikan dari sekolahan, dikongkon nang omah, terus pakai sekolah pakai apa namanya daring, sing sekolah ibuke karo bapake anake ndelok TV terus. Mulane kok tamat digoblok kabeh sing pinter bakal bapake ngene. Dadi ngriki lho niki. Krana apa beda sinyale ngoten. Ya untung alhamdulillah kalau di pondok tinggal ditutup masih oleh ngoten alhamdulillah ya. Nah, yang sekolah-sekolah sing ngono kae wis ben ngono kae. Lho niki penting. Oleh karenanya di dalam masalah tempat pendidikan barang itu, masjid barang itu perlu apa itu namanya tempat yang steril, jangan barang yang halal betul. Jangan sampai kita bangun masjid dengan uang sakarepe juga ada kita DPR barang ora usah, nang pemerintah ora usah. Loh, kalau memang mau Pak, kula nggak bangun masjid dan geraha sampai saat ini saya dorong lunas. Ini gue gelem jaluk nang pemerintah gampang. Tapi memang tidak. Namun belum diresmikan karena dari MWC bulan pertama ini kurang lancar. Mulane ini bulan pertama mohon dengan hormat lagi sangat
niku diarahkan sedekahan jariyahan untuk Masjid Nahdlatul Ulama. Terus terang pun dados pun dinggeni tapi dereng diresmikaken mergo tasih kirang 750 juta. Lho lah sing biayai sapa? Sing biayai mandor pemboronge. Dadi iki kita perlu napa niku jenenge ngelunasi nang pemborong. Itu dadi ya dadi tapi duwite pemborong ngoten lho. Nah niki mohon dengan hormat lagi sangat. Nek kepengin njaluk niku ora kerek itu paling gampang nek niku. Tapi nilai keberkahan ini lho sing eman. Pemane gelem njaluk nang ratan walah gelis lho nek gelem njaluk nang ratan-ratan ngoten. Tapi enggak perlu mboten asal kali kula mboten perlu ngoten niku. Nanti kita golek sing halal ngoten mawon jembuni walaupun lambat. Mulane kados di Mekah niku jenenge selambune Ka'bah niku 1 tahun ning garap. Berarti gantine setahun pisan mulai pun mantun Dzulhijjah niku mulai garap sampai mengko dadine Dzulhijjah maneh Dzulqa'dah 1 tahun. Niku kenapa kok sampai wangel? Kabuke niku nandur dhewe, ora tuku. Terus tempat untuk gawe tenun niku tempat sing halal sampai gak sembarangan orang bisa masuk. Niku lawange sak pintu dijaga ketat. Tenunane niku rene wesine blas kayu orsinil. Mergo apa lek wesi niku gak ono sing gak mambu wong kafir. Karena diusahakan di mana barang yang belum pernah disentuh oleh orang kafir. Nah ini yo nandur dhewe anu kayu sing golek nandur dhewe kabeh sing ora kena disentuh lek mesti paku wis disentuh karo wong kafir. Lha ngene iki disentuh wong kafir mau enggak oleh. Kenapa? Untuk mensterilkan. Makanya di dalam di Ka'bah itu ada sadarwan. Kenapa? Pada zaman Zubair niku Ka'bah niku dipun kurangi. Asale Ka'bah niku wombone ten sadarwan niku. Dikurangi kenapa danane kurang? Lho kok iso dana kurangan iki lho. Lho masalahnya jangan golek dana sing halal murni. Lek dana sak pirang-pirang niku. Niku lho sing angel mriki. Niki penting. Nah, terus juga panganan kita juga perlu halal. Karena wal baladu thayyib yakhruju nabatu bi idzni rabbi waladzi khabutha la yakhruju illa nakita. Ke daerah yang sinyale gede niku gampang cukul, tapi lek sinyale cilik ya iso cukul tapi wangel. Tapi sinyale besar kemudian HP ini bosok ya ora iso sambung. Mulane walaupun cedhek karo Kanjeng Nabi antene besar kaya Abu Jahal, Abu Lahab maka mboten saged ana sinyale mergo apa? Ya pancen HP-ne baterene dol ya maka mboten saged ngoten. Lha niki penting. Lah, terus saged sawan dhateng malaikat. Iku batik Allah langsung berhadapan langsung semerep laisa kami sri syai'un firati wa laisa matai malaikat mboten kuat nang kono saking gedene sinyal mboten iki. Nah terus napa saged wong liya gak iso ketok dia saged sowan. Saged. Niki sami kalih wong mati niku akan selalu disiksa walaupun sing disiksa jasati jika dinikmat jasati walaupun dimakan oleh binatang buas walaupun mayati dibakar habis tetap disiksa. Loh kenapa? Ini alam yang berbeda. Kalau Mu'tazilah jelas orang nutut kayak ngoten niku gak terima. Makanya nggak percaya dengan siksa kubur wong Mu'tazilah ini. Lha mergane apa? Lha wong disiksa kubur niku wong kenyataane wong ya pancet ngoten ya ana. Memang wong ya pancet. Nang kuno, tapi kenikmatan luar biasa karena apa alam yang berbeda. Nah, niku kita contohaken kaya dene dalam alam mimpi.
ketika mimpi bisa melihat, bisa ketemu walaupun tegak mimpi. Jadi kita mimpi seperti mimpi, orang di samping kita ora ketok. Lho kenapa? Ngerono alami beda. Mulane waktu turu nika ketoke sing wasna sing nyawang turu nang mesteran masuk angin eman-eman, tapi kenyataan di dalam malah justru menikmati luar biasa, sejagongan karo bidodari yo langsung jagongan yo akhirnya nyoto temenanan. Tapi wong disandingi ora weruh. Niku kados dene ulama yang tidak percaya, yang benci karo Imam Ghazali, yang menginginkan kitab Ihya dibakar. Nah, kemudian pada waktu malam beliau ngipi ketemu kali Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan di situ Imam Ghazali Abu Bakar menyodorkan kitab Ihya datang Kanjeng Nabi. Nah, terus bareng ngono Sayyidina Abu Bakar diserahkan datang Sayyidina Umar ke Sayyidina Ali. Terus mana Ghazali? Imam Ghazali dipun timbali lajeng ditanyakan apa hukumane wong sing gak percaya karo iki, sing gak setuju ini dipecuti. Akhirnya tiyang niku dipecuti temenanan, dan setelahnya bangun sampai hatta tuwfiya, sampai beliau wafat ya galer ya. Padahal nek wong disandingi ya ora ket. Lha ini gini. Nyoto, ketemu nyoto, alam berbeda. Tapi sekalipun gitu orang yang di sampingnya ya gak kelihatan. Dengar iki sing alam beda. Mulane sing kaya ngeten iki enggak sembarangan wong iso paham, gak cukup gak bisa masuk akal. Dawuh Allah, Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi mana miha fayumsikul lati qada alayyal maut fayumsikul ukhra ila ajalim musamma. Semuanya makhluk yang bernyawa akan dimatikan oleh Allah. Lek sing wis waktune mati, sedurung waktune mati ya dimatekno karo Gusti Allah dalam waktu turu. Lah, turu niki para auliya apa maneh nabi. Para auliya apa maneh nabi niki walaupun ketoke melek niku turu. Wa tasabuhum aiqadha wa hum rukud. Kamu anggap kayak melek iso jagongan kaya ngeten, tapi fahum rukud. Beliau tidur, dalam arti tidur orang ngreken keadaan yang semacam ini gak nguasai sinkrono saking hadir terus nang pangeran. Kanjeng Nabi tidak waktu melek tok wong tutu tidur betul mawon padha karo melek. Qalbu la yaqulu wa la yanamu walakin lil khidmati ala dawamim muraqib. Para hadirin hadirat ingkang kawula hormati, kula mau matur, kita berbicara Isra Mi'raj niki namung hikmah sithik mawon, belum lagi nanti ketemuan karo Nabi Musa dan lain sebagainya. Niku boten cukup beberapa malam, beberapa hari. Tapi niki wektalipun jam 09.00 kliwat. Gila kula sampaiaken panjenengan wis rak luwe, kula mesti trimo berkat barang. Lek wonten sing ditangetaken mungkin monggo lek wonten. Lek ora enak ya mulai. Nggih. Ya sesuatu dengan terkait dengan bahwa ukuran atas Masjidil Haram tinggal Masjidil Aqsa. Nah, lagi ukuran itu meskipun biasa mawon atau itu perjalanan ingkang saged dipuntoso lan dipun jamak. Kok benten? Benten itu seperti itu jalur ndel apa jalur metro 2 kilo. Lek panjenengan kilon ya pakai kilon tapi mil. Hitungane mil tapi dikontekstualisasikan ke Indonesia pakai kilo, 80 kilo, 640 meter atau 2 marhalah. Nah, 2 marhalah niku sama dengan
16 farsa. 16 farsa sama dengan 48 mil. Lah sak mile piro? Lah niku wau dikontekstualisasikan kali meteran. Akhirnya ketemu kali kilon. Nah, lek hitungan ten kitab boten enten kilon. Niku kontekstualisasi kita. Kenapa wau diaturaken sak mil niku 3.500 diro. Sak diro itu piro 48 cm. Baru ketemu sak mil 1.680. Malis kena kilo menahan itu lho. Ya aslinya ya sak mil itu 1 mil itu sama dengan 4.000 kaki. Niku lek jenengan naik pesawat itu ketinggian berapa kaki ngoten. Nah, 1 kaki 1 mil niku 4.000 langkah, 1 langkah 3 kaki. Nah 1 kaki 14 cm baru ketemu kilon. Nah lek langkah ngoten to belum ketemu kilon. Ngoten larune. Nah mboten beda mboten cuma aktualisasi ning mawon sing beda. Gitu sepundi. Ati kilon kali mil ya ora padha, sak kilon niku beda karo sak mil. Sak mil niku 1680 meter. 1680 meter berarti sak kilo punjul ngoten lho. Nggih. Wis kok enak niku 63 kilo niku jelas keliru niku. 63 kilo. Wonten sing jare 102 kilo. Arti ngeten sing bener niku 1080 kilo 640 meter. Lek sing kesunatan niku 120 960 meter. Niku sing kesunatan dan wajib menurut Abu Hanifah niku 3 marhalah. Nah, ngoten lho niki. Lha 63 kilo niku ora enek niku sing nomor ngene. Nah, lek mengko ana 90 kilo berarti niku nggih wajar. Mergone ngitunge niku lek ngitung mboten perjalanan tebih, tapi ngitung 1 jam berangkat berapa? 1 jam niku lagi kan 1 hari 1 malam 12 jam. Dipotong istirakate gampang 10 jam. Terus mari ngoten kengken melaku sak jam. Melaku sak jam niku ala berapa kilo? Niku mesti ana selisih 10 meter atau 20 meter. Lah iku selisih niku lho dikalikan akan menjadi marakno dawa teng ngriku. Niku kronone di dalam kitab niku mlaku sing sedengan. Mlaku sing sedengan sak sedengan niku kan ya pangkat. Beda ngoten lho. Padha kali zakat fitrah. Zakat fitrah niku pinten sakso. Sakso niku pinten? Ana sing 2,5 kilo, ana sing 2,7 kilo. Sing bener niku sakso niku 16,14 cm. Lah 14,16 cm iku lek digawe ngilo babak beras ya kalek. Sing di kilo niku beras apa? Lek beras sapi ya beras sing anyar ya iso 2,7 kilo on. Nek beras jatah niku ya 2,5 kilo 2,5 kilo. Nek beras jagung 21 kilo wis 2 kilo sakon wis sak sok ngoten lho. Nah niku sing diitung beras sing ndi niku lho iki sing apik wis sedekane niku beda-beda beras wis beda hasilnya. Niku yang mengakibatkan beda-beda pendapat ulama teng niku. Saged paham? Nah kilonan nggih ngoten ora gelemane tapi ora apa tuh tidak menjelaskan antara dosa niki karo kono tapi melaku ya jal. Ditentekno sak jam mlaku ora kurang kilo lha ngoten lho. Lah niku yo mungkin yo punjul 50 meter mboten sekalian. Nah, panjenengan karo niki mau ke mlaku sak jam niku lho yo nek kaceke. Nah kacek niki akhirnya mengakibatkan selisih di dalam perhitungan. Mereka di dalam kitab itu yang ada hanya perjalanan 2 hari ngoten kok. Mboten kilon.
Lah sing kilan-kilan niku pun versine para ulama nggih niku sing jelasaken karo ahli niku dua marhalah ngoten lho. Nah, satu marhalah itu berapa niku pun uji coba kesepakatan ulama ngoten. Nggih, terus satu marhalah niku 2 pos 8 pos. Sampun? Nggih pun